kabar? Selamat datang di Ngabar 7 bersama saya Anindra. Kali ini kita akan membahas salah satu perubahan besar yang terjadi di SMA Negeri 3 Bandung, yaitu penerapan sistem kelas besar dan hybrid pada tahun ajaran 2025-2026. Tahun ajaran 2025-2026 membawa perubahan besar di SMA Negeri 3 Bandung. Kekurangan tenaga pengajar menyebabkan sekolah harus menerapkan sistem kelas besar dan hybrid pada beberapa mata pelajaran. Sistem baru ini menjadi tantangan bagi guru maupun siswa untuk menyesuaikan diri dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Lela Siti Nurlaila, staf kurikulum SMA Negeri 3 Bandung, sistem kelas besar dan hybrid ini tetap diterapkan agar pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif meskipun jumlah guru berkurang. Hal yang melatar belakangi adanya kelas besar atau hibrida ini adalah kekurangan guru ya. Mungkin siswa juga sudah tahu bahwa di SMA Negeri 3 Bandung per tahun ajaran ini yaitu 2025 sampai dengan 2026 banyak guru yang pensiun ya. Jadi ketika banyak guru yang pensiun akhirnya dan tidak ada drop guru atau pasokan guru ke SMA Negeri 3 Bandung, akhirnya ya guru untuk melaksanakan pembelajaran itu kurang begitu. Makanya disiasati dengan sistem kelas besar atau juga hibrida itu sendiri. Sementara itu, Neng Fitriani, guru pendidikan agama Islam, menuturkan bahwa dirinya juga perlu menyiapkan strategi khusus untuk mengelola kelas besar. Cara ngajar sih tetap sama ya, cuman harus ada strategi bagaimana cara untuk mengendalikan siswa yang banyak, biasanya kan 36 gitu ya, sekarang 36 kali 5 berapa tuh, 150 kurang lebih ya 160 gitu ya. Jadi bagaimana ibu menjadi pusat perhatian supaya semua siswa yang ada di aula itu terpusat semua perhatian ke ibu. Ia menambahkan bahwa pembelajaran dirancang secara komunikatif melalui diskusi dan tanya jawab, agar siswa tidak merasa bosan. Guru juga harus memastikan seluruh siswa memperhatikan pelajaran, tidak berbincang, dan tidak menggunakan ponsel selama proses belajar berlangsung. Di sisi lain, tanggapan siswa terhadap sistem kelas besar dan hybrid ini pun beragam. Sebagian dari mereka merasa terkejut karena harus belajar dengan jumlah siswa yang lebih banyak dari biasanya. Sebenarnya awalnya tuh aku kaget gitu pas pertama kali ngejalanin kelas hybrid atau kelas besar ini. Kenapa? Karena ternyata dalam kelas besar itu ternyata banyak banget gitu orangnya. Padahal kan kita kalau misalnya kelas biasa juga 35 orang tuh udah termasuk banyak ya. Apalagi kalau 3 kelas itu tuh bisa sampai hampir 100 orang gitu. Jadi perasaan pertama yang aku rasain tuh ya kaget aja sih pas lagi ngikutin kelas hybrid sama kelas besar itu. Dengan berjalannya sistem ini, beberapa siswa mengaku kurang fokus dan tidak bisa memahami materi dikarenakan kondisi kelas yang kurang kondusif, sehingga mereka harus menyesuaikan diri. Pertama, jelas nggak lebih mudah paham ya, karena pas misalnya aja pas hybrid, gurunya pasti stay-nya di kelas lain. Dan itu pasti lebih fokusnya ke kelas di tempat beliau stay gitu. Jadi otomatis pas hybrid itu kameranya juga nggak bakal ngelihat ke semua orang juga kan yang ada di kelas aku gitu. Jadinya kita berisik di kelas juga aman-aman aja, tinggal di mute gitu. Lalu kalau misalnya lebih fokus jelas enggak juga, karena ya dengan contohnya pas hybrid tadi itu kan berisik ya pasti kelasnya, karena ya nggak ada guru yang mantau banget, jadinya kita juga nggak lebih fokus gitu. Lalu menyenangkan atau enggak ya jelas karena tidak fokus itu, tidak karena keramaian itu juga jadinya nggak menyenangkan. Lela mengatakan bahwa dari segi penyampaian, sistem kelas besar juga membawa kelebihan, yaitu meningkatkan interaksi sosial antar siswa serta memperkaya ide-ide yang muncul dalam pembelajaran. Namun, ia juga mengakui bahwa sistem ini masih memiliki kekurangan, terutama dalam hal fasilitas yang belum sepenuhnya merata bagi seluruh siswa. Dihadapkan dengan berbagai macam respon, warga 3 berharap agar sistem ini diberhentikan. Ataupun jika dilanjutkan, warga 3 berharap semoga lebih dibenahi kembali dalam fasilitasnya. Bagusnya sih diberhentikan ya Teh, karena dampak buruknya itu sangat terasa sama saya. Dan kalau minimal kalau misalnya dilanjutkan, diperbaiki sistemnya, misalnya kameranya tuh diperbagus atau cakupan kameranya diperluas, lalu kayak ya sistemnya lebih diperjelas lagi gitu.
Tentu saja harapan kedepannya agar kelas hybrid ini menjadi kelas masing-masing lagi, dan juga istilahnya berarti harapan kedepannya semoga guru di Seman 3 Bandung bisa mendapatkan guru tambahan dan juga kualitasnya jelas bagus gitu ya. Dan semoga kelas ini bisa lebih efektif lagi begitu. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan sistem ini akan berakhir. Jadi jika ada pasokan guru yang memang sesuai gitu ya dengan jumlah jam pelajaran, insya Allah kita akan laksanakan normal kembali begitu ya, tidak ada kelas hibrida atau kelas besar itu. Begitulah kabar, demikian kabar mengenai pelaksanaan kelas besar dan hybrid di SMA Negeri 3 Bandung tahun ajaran 2025-2026. Saya Nindra, pamit undur diri.